Salam sejahtera bagi kita semuanya, para sahabat Delima. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Renungan Harian Sabtu 14 September 2024. Tertulis pada surat Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Para sahabat, kita semua pasti mengenal pohon bambu. Ada nilai keistimewaan dari pohon bambu, yaitu dia tidak mudah tumbang saat diterpa oleh angin. Kenapa dia kuat? Kenapa dia bisa bertahan? Apakah karena akarnya dalam? Tidak juga. Akar pohon pinus lebih dalam lagi. Atau batangnya memang keras? Tidak juga. Pohon jati jauh lebih keras dan kuat batangnya. Jadi apa rahasianya? Kenapa dapat bertahan di saat diterpa angin? Rahasianya terletak pada sikapnya terhadap angin tersebut. Sikapnya menerima terpaan tersebut. Ketika diterpa angin, pohon-pohon yang lain dia tetap berdiri, seakan-akan menantang angin tersebut. Akibatnya bisa patah atau malah tumbang. Sedangkan pohon bambu tidak demikian. Ketika dia diterpa angin, justru dia merunduk dan menunduk. Dia bersabar dan membiarkan dirinya diarahkan oleh tiupan angin sampai termiring-miring. Memang batang bambu lentur sehingga mampu bertahan dalam badai dan topan. Dan sifatnya yang lentur itulah memulihkan dia kembali tegak sesudah badai berlalu. Kalau pohon lain berkonfrontasi atau melawan terhadap badai, sedangkan bambu beradaptasi terhadap badai. Bapak Ibu para sahabat, itu kita bisa mengambil filosofi dari pohon bambu. Kita dapat belajar tentang bagaimana menghadapi badai kehidupan ini. Bagaimana menghadapi penderitaan yang selalu beruntun datang menghantam kita. Bahkan kesengsaraan menerpa hidup kita dan tantangan-tantangan hidup lainnya. Badai kehidupan. Badai datang, tapi ingat pasti berlalu. Tak ada hidup tanpa badai, karena badai justru memberi warna dalam kehidupan kita. Justru dengan adanya badai, maka kita belajar cara menghadapinya. Kita belajar untuk bertahan hidup. Kita belajar sabar. Kita belajar tekun. Dan sebenarnya ada satu lagi contoh yang sangat bagus, yaitu burung Raja Wali saat diterpa badai, diterpa angin, membuat dia terbang tinggi. Semakin kuat angin menerpa dia, semakin tinggi dia terbang. Itu luar biasa. Dia mendapat kekuatan dari tantangannya. Dia tidak lemah oleh tantangan yang ada, justru menjadi bertambah kuat. Bapak Ibu jemaat yang bertekun, dalam surat Ibrani ini penulis mengingatkan agar orang-orang percaya memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan beriman, karena sedang menghadapi banyak terpaan, berbagai penderitaan, bahkan cacian dan hinaan sedang mereka hadapi, sedang mereka terima karena kepercayaan mereka, karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan tidak boleh menyimpan dendam, karena pembalasan itu hanyalah milik Allah satu-satunya. Ibrani 10 ayat 30. Cercaan dan hinaan selalu diarahkan kepada kita
Karena kita menyatakan iman kepada Yesus. Oleh karena itu, kita harus berjuang bertahan dalam pengharapan. Karena hanya pengharapan yang bisa membuat kita bertahan. Itulah kepercayaan kita. Jangan lepaskan pengharapanmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena di akhir penderitaanmu, di akhir perjuanganmu, tantangan yang datang itu, maka kamu akan menerima upah kemenangan bersama Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Kita memerlukan ketekunan menjalaninya, supaya kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya. Mungkin saja di saat ini, di zaman kita ini, kita juga sedang pastinya menghadapi banyak cobaan, banyak penderitaan. Bahkan kita harus menderita padahal kita mau menyembah Tuhan kita. Kita menderita karena iman. Bagaimana kita menghadapi? Bagaimana ketika pergumulan itu datang menerpa hidup kita? Apa sikap kita? Apa yang kita lakukan? Ingat, sebagaimana sifat pohon bambu tadi, waktu menghadapi terpaan angin, bambu itu lentur dan tekun menghadapi setiap terpaan angin. Ketika angin itu sudah berlalu, badai berlalu, maka bambu itu kembali tegak, berdiri seperti semula. Demikianlah kita ini. Kalau kita sabar dan tekun menghadapi badai kehidupan, sembari tetap berpijak di atas kehendak Allah, maka kita akan dipulihkan kembali sehabis badai berlalu. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan yang sangat sulit ini, terkadang kita bisa menjadi lemah, bahkan sampai termiring-miring oleh badai, seperti bambu yang termiring-miring. Tetapi tetaplah bertahan di dalam pengharapan. Kamu akan kembali tegak. Jangan sampai goyah imanmu. Memang kalau mau jujur, kita tidak mampu menghadapi banyaknya cobaan ini. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan selalu ada. Dan Dia setia untuk menolong kita. Dia selalu mendengarkan jeritan hati kita. Dia menatap penderitaan dan pergumulan kita. Dia ada untuk menyelamatkan kita. Tuhan menyediakan bagi kita kebahagiaan dan kemenangan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan belas kasihan. Marilah sepenuhnya berserah kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa hidupmu akan ditata oleh Tuhan sedemikian rupa. Amin.